Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-4 dikatakan, Mazmur pasal 22 ayat yang ke-4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara-saudara yang terkasih, padahal engkaulah yang kudus, ya, tidak ada manusia yang kudus selain Tuhan. Jadi yang kudus ini adalah Tuhan sendiri, ya. Pada mulanya Tuhan itu menciptakan malaikat-malaikat di surga untuk menyembah kepada Tuhan. Dan ada salah satu malaikat yang diberi talenta yang luar biasa hebat, sehingga dia menjadi paling hebat, paling dahsyat di antara malaikat-malaikat. Tetapi dia meninggikan dirinya, dia menyombongkan dirinya. Dia yang seharusnya memimpin para malaikat untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi dia meninggikan dirinya. Dia harusnya menyembah kepada Tuhan, tetapi dia ingin disembah. Kalau saudara pelajari kitab Yesaya itu ada, ya. Jadi malaikat Lucifer ini ingin disembah. Akhirnya Tuhan tidak berkenan, malaikat ini Lucifer ini dibuang, ya, jadi penghulu darah, ya, jadi iblis, ya, jadi iblis. Jadi manusia, karena malaikat-malaikat ini dibuang, ya, dan Lucifer dan para pengikutnya dibuang, sehingga Tuhan menciptakan manusia, ya. Manusia diciptakan untuk menyembah kepada Tuhan, menggantikan Lucifer ini tadi, ya. Tuhan menciptakan manusia supaya dengan tujuan supaya manusia itu menyembah kepada Tuhan, ya. Supaya manusia hidup yang diciptakan Tuhan itu menyembah kepada Tuhan, ya. Kalau kita menyembah kepada Tuhan, ya, itu Tuhan akan hadir. Di sini dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam, artinya dia bertahta, ya, dia turun hadiratnya, bertahta bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi orang-orang Israel itu adalah gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak rohani, ya, bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan hadir, ya. Tuhan hadir dengan kebesarannya, Tuhan hadir dengan kasih karunia-Nya, Tuhan hadir dengan segala kelimpahannya, ya. Untuk itu saudara-saudara, kita senantiasa harus menyembah kepada Tuhan, ya. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan itu tiap hari, ya, sediakan waktu, bangun pagi misalnya, datang kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu akan mendatangkan kekuatan untuk bekal dalam menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Kalau kita suka menyembah Tuhan, kita suka memuliakan Tuhan, kita suka memuji-muji nama Tuhan, itu ada ketenangan, ada kekuatan, ada kedamaian, ada ketentraman di hati kita, ya. Saudara-saudara yang terkasih, orang hidup itu tidak lepas akan masalah, ya. Masalah apapun, ya, masalah apapun yang kita hadapi, ya, entah masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah kehidupan rumah tangga, pasti semua orang akan mengalami yang namanya masalah dan pergumulan hidup, ya. Kalau kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, kalau kita senantiasa memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, itu akan menyukakan hatinya Tuhan. Dan ketika hati Tuhan senang, hati Tuhan suka, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah kehidupan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan
membela, ya. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan senantiasa akan memberkati atas kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, ya, bangunlah, ya, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bangunlah persekutuan yang dekat erat, melekat erat kepada Tuhan, ya. Sembah dan puji Dia, ya. Menyembah, puji-pujian, naikkan puji-pujian, memuliakan nama Tuhan, sembah Tuhan, itu menjadi kekuatan kita untuk kita dapat menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa, ya, kita senantiasa tiap hari harus beribadah, tidak hanya hari Minggu, tiap hari harus beribadah kepada Tuhan, karena itu yang memberi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya. Biarlah firman yang singkat ini memberi kekuatan, memberi pengharapan, dan memberi kedamaian, ketentraman kepada kita, untuk kita senantiasa melekat erat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah Tuhan. Itu memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi pernyataan Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, firman yang senantiasa memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan, memberi kami kekuatan iman untuk kami senantiasa datang kepada Tuhan, untuk kami senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, karena itu yang berkenan di hati Tuhan, karena itu yang menyukakan Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menolong kami, menguatkan kami, untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin.